Muntilan, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, memiliki banyak kisah misteri yang jarang diketahui. Salah satunya adalah cerita tentang sebuah pasar gaib yang hanya muncul pada malam tertentu. Warga sekitar menyebutnya Pasar Setan. Letaknya berada di jalanan sepi menuju Gunung Merapi, di antara pepohonan bambu yang lebat. Menurut cerita, pasar itu terlihat seperti pasar biasa. Namun, barang-barang yang dijual bukanlah barang manusia. Ada daging yang berbau busuk, kain penuh bercak darah, dan perhiasan yang berkilauan tetapi terasa berat saat disentuh. Mereka yang membeli barang di sana dengan uang gaib seringkali berakhir dengan nasib buruk. Yuni, seorang pedagang yang tinggal di Muntilan, mendengar cerita itu dari neneknya. Namun, ia tidak pernah percaya. Suatu malam, setelah berjualan di pasar Muntilan, ia terlambat pulang karena hujan deras. Ia memutuskan melewati jalan pintas yang gelap untuk cepat sampai di rumahnya. Di tengah perjalanan, ia melihat cahaya dari kejauhan. Cahaya itu berasal dari beberapa obor yang tertancap di sepanjang jalan. Suara ramai terdengar, seperti orang-orang berbincang dan bertransaksi. Pasar malam, gumamnya heran. Ia berpikir mungkin ada acara khusus yang ia tidak tahu. Saat Yuni mendekat, ia melihat banyak orang berpakaian kuno berjualan di sana. Ada yang menawarkan kain batik, makanan tradisional, dan barang-barang antik. Semua tampak seperti pasar biasa, tetapi ada yang aneh, semua orang bergerak perlahan, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat di sana. Seorang pedagang tua memanggil Yuni, menawarkan gelang emas yang sangat cantik. Harganya sangat murah, hanya Rp5.000. Tanpa berpikir panjang, Yuni membelinya, membayar dengan uang yang ada di dompetnya. Namun, saat ia berjalan keluar dari pasar, seorang nenek tua menarik tangannya. "Nak, jangan bawa pulang barang itu. Cepat buang sebelum terlambat," bisik nenek itu dengan suara bergetar. Yuni mengabaikan peringatan nenek itu dan pulang dengan senang hati. Namun, sesampainya di rumah, ia merasa ada yang aneh. Gelang yang ia beli terasa dingin di kulitnya, bahkan saat ia tidur. Tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Saat ia mengintip, ia melihat bayangan-bayangan hitam berkumpul di teras, berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Salah satu dari mereka mengetuk pintu, suaranya berat dan menyeramkan. "Kembalikan barang itu, atau kau akan menyesal." Suara itu terdengar jelas di telinganya meski pintu tidak dibuka. Yuni ketakutan dan segera membuang gelang itu ke sungai terdekat. Namun, keesokan harinya, gelang itu kembali ada di mejanya. Ketika ia mencoba membuangnya lagi, gelang itu selalu kembali, seolah-olah tidak ingin pergi darinya. Ia akhirnya menemui seorang tetua desa untuk meminta bantuan. Tetua itu mengatakan bahwa ia telah bertransaksi di pasar gaib, dan uang yang ia gunakan adalah uang manusia. Hal itu membuat penghuni pasar marah dan menuntutnya mengembalikan barang itu dengan uang gaib, atau membayar dengan nyawanya. Tetua desa memberi Yuni sesaji dan memintanya kembali ke pasar gaib pada malam Jumat Kliwon untuk mengembalikan gelang tersebut. Pada malam yang ditentukan, Yuni pergi ke tempat pasar itu muncul. Ia membawa sesaji seperti yang diminta. Pasar muncul kembali, tetapi kali ini suasananya jauh lebih gelap dan menakutkan. Saat ia mengembalikan gelang itu, para penghuni pasar menatapnya dengan mata penuh kebencian. Tiba-tiba, seorang pedagang tua mendekatinya dan berkata, "Kau telah melanggar aturan kami. Pergilah, tapi jangan pernah kembali." Yuni berhasil kembali ke rumah, tetapi ia tidak pernah lagi melewati jalan itu. Gelang emas yang dikembalikannya tetap menghantui mimpinya, dan ia sering mendengar suara-suara dari pasar gaib, memanggil namanya di malam hari. Kini, Yuni hanya bisa mengingat kejadian itu sebagai peringatan. Ia percaya, tidak semua yang terlihat nyata adalah milik dunia manusia.